Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ardi Waluyo Sejati dari kelas 2 KB 05 S1 Sistem Komputer Kampus J1 Kalimalang Universitas Gunadarma dengan NPM 211180023. Selanjutnya kita akan melanjutkan tutorial elektronika dasar yang kedua, yaitu mengenai komponen aktif. Insinyur Soekarno berkata, "Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Jadi kita masuk ke komponen aktif. Pertama adalah dioda. Dioda yaitu suatu semikonduktor yang hanya dapat menghantarkan arus listrik dan tegangan pada satu arah saja. Jadi kalau dioda itu sebenarnya cuma bisa menghantarkan arus listrik sama penyearah arus aja. Itu fungsi utamanya dioda. Tuh. Kemudian untuk bahannya sendiri, dioda itu dibuat dari germanium dan silikon. Dioda itu terdiri dari ada dioda kontak titik sama dioda hubungan. Kalau dioda titik itu kontak titik itu digunakan untuk mengubah frekuensi tinggi menjadi frekuensi rendah, sedangkan untuk dioda hubungan yang biasa dipakai itu sebagai penyearah arus saja. Untuk simbolnya sendiri itu sama seperti dioda titik. Kemudian ada dioda Zener, yaitu sebagai pembatas tegangan. Itu fungsi dari dioda Zener. Kemudian ada dioda LED. LED itu adalah singkatan dari light emitting diode, lampu. Nah, itu lampu LED. Dan dia itu akan bersinar atau menyala dengan tegangan sebesar 1,8 volt dengan arus minimal itu 1,5 mA. Itu tegangan minimal sama arus minimalnya untuk menyalakan dioda LED. Masing-masing dioda LED juga memiliki frekuensi tertentu untuk hidup dan matinya, tergantung dengan warna LED-nya itu sendiri. Seperti itu. Kemudian ada transistor. Transistor adalah sebuah komponen elektronika yang biasanya difungsikan sebagai saklar elektronik. Transistor itu ada dua, ada unipolar sama bipolar. Transistor unipolar yaitu transistor yang hanya memiliki satu buah persambungan kutub. Contoh yaitu ada JFET sama MOSFET. Bisa kita lihat sendiri. JFET kanal kanan, kanal N sama JFET kanal P. Ini untuk MOSFET-nya sendiri. Kemudian ada transistor bipolar. Transistor bipolar adalah transistor yang memiliki dua persambungan kutub. Umumnya memiliki 3 kaki, yaitu ada basis, emitor, sama kolektor. Tuh, transistor bipolar juga dibagi menjadi dua, ada NPN sama PNP. Kalau NPN itu negatif positif negatif, kalau PNP itu positif negatif positif. Oke, untuk kondisi transistor NPN, apabila kondisi saturasi, tegangan basis itu lebih besar daripada tegangan emitor, maka arus kolektor menuju ke arus emitor. Untuk kondisi cutoff, tegangan basis itu lebih kecil sama dengan dari tegangan emitor, maka tegangan kolektornya itu tidak sama dengan arus emitornya. Ya, ini maksudnya arus. Oke. Ini simbolnya. Jadi kalau dalam kondisi saturasi, arusnya itu bakal menuju ke emitor. Tuh, sesuai dengan arah arusnya. Begitu juga dengan kondisi transistor PNP, di mana tegangan basisnya itu lebih kecil dari tegangan emitor, maka arus emitornya itu menuju ke kolektornya ini. Sedangkan untuk kondisi cutoff, tegangan basisnya itu lebih besar sama dengan VA, maka arus emitor tidak searah dengan arus kolektor. Jadi dia nggak bakalan kesini nih kalau kondisi cutoff. Ini untuk simbolnya. Thyristor.
Thyristor adalah komponen elektronika yang banyak digunakan sebagai saklar elektronik. Jenis-jenis thyristor antara lain ada SCR, silicon conductive rectifier. Kemudian ada triad sama diode. Untuk SCR sendiri, prinsip kerjanya yaitu menghantarkan arus listrik dari anoda ke katode. Jika pada kaki gate diberikan tegangan lebih positif dari kaki katode, dan akan berhenti menghantarkan arus listrik jika kaki gate-nya itu terkena ground atau lebih negatif daripada tegangan pada kaki katodenya. Sekali lagi, yang kita tekanin yaitu dia akan berhenti mengantarkan arus listrik jika kaki gate terkena ground atau lebih negatif daripada tegangan pada kaki katodenya. Ini untuk contoh SCR-nya itu sendiri nih. Misalkan kondisi saklar 1 sama saklar 2 nih. Kondisi awalnya mati, maka LED-nya juga ikutan mati. Kemudian saklar 1-nya kita matikan, kemudian saklar 2-nya hidup. Lampu LED tetap akan mati. Karena apa? Karena arusnya itu tidak menuju ke LED. Tuh. Karena di sini masih sambungannya terputus. Sedangkan di sini kalau misalkan digabungin, itu tetap aja nggak bakalan nyala. Kemudian saklar 1 kita hidupkan, kemudian saklar 2 kita matikan. Saklar 1 hidup, maka LED-nya juga ikutan hidup. Karena apa? Karena di sini ada diode tuh. Dan itu tidak langsung ke ground, maka LED-nya tetap hidup. Tapi kalau misalkan kita hidupin kedua-duanya, LED akan mati. Karena apa? Karena arusnya itu langsung menuju ground, sehingga arusnya itu tidak masuk ke sini, arus yang saklar ini, karena langsung ke ground, maka LED-nya kondisinya mati. Kenapa di sini kondisinya ada 00 masih on? Ini 10 sama ya, masih hidup. Kenapa di sini 00 malahan hidup? Karena arusnya itu masih meninggalkan arus di sini, masih meninggalkan tegangan dan mengakibatkan LED-nya itu hidup. Kenapa nggak mati? Karena arusnya itu nggak langsung ke ground, masih ada arus yang muter di sini, masih hidup. Jadi LED-nya itu tetap nyala. Oke, lanjut. Triad atau triode for alternating current merupakan komponen yang sangat cocok untuk digunakan sebagai AC switching atau saklar AC ya, karena dapat mengendalikan aliran arus listrik pada dua arah siklus gelombang bolak-balik. Kemampuan inilah yang menjadi kelebihan dari triad dibandingkan dengan SCR. Kemudian diode. Diode adalah thyristor yang hanya memiliki dua kaki terminal dan dapat menghantarkan arus listrik dari kedua arah. Apabila tegangan melampaui batas tegangan breakover-nya, tegangan breakdown, diode sering juga disebut dengan bidirectional thyristor. Kemudian ada transducer. Transducer adalah pengoperasian suatu rangkaian yang lebih mudah untuk diukur atau dikendalikan besaran listriknya, yaitu tegangan dan arus di mana menjadi perubahan dari suatu besaran ke besaran lainnya. Jadi kalau transducer itu dia mengubah suatu besaran listrik menjadi besaran lainnya, gitu. Contoh dari transducer itu ada LDR, di mana LDR itu dapat berubah-ubah nilai resistensinya apabila menerima suatu rangsangan cahaya. Apabila rangsangan cahayanya gelap, maka hambatannya itu akan menjadi besar. Tapi kalau misalkan terkena cahaya, akan memiliki resistansi atau hambatannya itu kecil. Seperti itu. Contoh penggunaan LDR itu biasa digunakan untuk lampu taman, lampu lalu lintas, lampu stadion yang mengaktifkan suatu mengandalkan cahaya matahari ya biasanya. Dimana kalau misalkan malam hari itu lampu akan menyala, tapi kalau misalkan digunakan pada siang hari itu lampu akan otomatis mati. Itu tergantung kita menggunakannya sebagaimana. Kita mengoperasikan LDR-nya itu bagaimana gitu. Lanjut. Ada NTC, Negative Temperature Coefficient, yaitu resistor yang nilai resistansinya dapat berubah. Sama seperti tadi, hanya saja di NTC itu menggunakan temperatur.
Kalau temperaturnya tinggi, maka nilai resistansinya kecil. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan PTC itu kebalikannya dari NTC. Sama-sama menggunakan suhu, cuman kalau di sini kalau suhunya besar, maka temperaturnya itu resistensinya pun semakin kecil. Jadi kalau PTC itu kalau temperaturnya besar resistensinya kecil, tapi kalau di PTC kalau suhunya tinggi maka resistansinya kecil gitu. Simbolnya kalau di NTC sama PTC itu cuman di plus minus dari suhunya itu. Kemudian ada sensor. Kalau sensor itu adalah mengubah besaran fisik ke besaran listrik. Terus kalau misalkan transducer sama sensor itu sebenarnya hampir sama. Cuman ada perbedaannya di mana? Kalau transducer itu belum tentu sensor, tapi kalau sensor sudah pasti transducer, seperti itu. Contoh sensor itu seperti sensor ultrasonik tuh. Kemudian alarm tuh itu termasuk sensor, seperti itu. Oke, cukup sekian mengenai komponen aktif, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.